Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sampai jelas? Waalaikumsalam. Masmu, dengar Ustaz. Ini diusahakan kalau ada yang bisa merekam, ikut juga merekam. Agar mudah-mudahan bisa ada salinannya kalau seandainya rekam aslinya hilang. Oke, siapa yang mau membacakan? Kita mulai atau bagaimana ini? Mulai, Ustaz. Baik, siapa yang siap menjadi qari'nya? Silakan baca matanya. Monggo. Kemarin siapa yang baca atau siapa aja? Silakan baca matan waraqatnya. Ustaz, ana min jadid wan hal hunaka qarar. Tafadhal. Siapa yang membaca? Ana yang baca, Ustaz. Ana yang baca. Tunggu dulu, saya buka filenya dulu, Ustaz. Tafadhal. Di safhati as-sabi'ah al-an. Tafadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ma'na usulil fiqh. Hadhihi waraqat tashtamilu ala fusulin. Bismillah. Bismillah, bada al-mu'allif bi bismillah. Astamir, Ustaz. Tafadhal. معنى أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membicarakan tentang muallif sendiri, yaitu tentang Imam Haramain rahimahullah. Begitu juga kita telah menjelaskan tentang keutamaan daripada waraqat ini, dan kita juga telah menyinggung masalah tentang mabadi' ilmu, muqaddimat ilmu lah.
kita telah jelaskan 10 muqaddimat tersebut. Dan pada hari ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan matan waraqat ini sendiri. Dalam satu nuskhah disebutkan bahwasanya Imam Haramain rahimahullah memulainya dengan basmalah. Dalam nuskhah yang lain, misalkan seperti tahqiqan Dr. Namlah, di sana dimulai dengan alhamdulillah, kemudian juga wassalatu wassalamu ala rasulillah, sampai kemudian wa ba'du. Kalau di sini nggak ada wa ba'dunya. Sebagian nuskhah yang lain langsung bismillahirrahmanirrahim hadhihi waraqat. Padahal seharusnya setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim biasanya ada kalimat amma ba'du yang biasa digunakan oleh para ulama untuk intiqal, berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain atau dari satu kalam ke kalam yang lain. Namun dalam nuskhah ini, nuskhah yang ada pada saya misalkan yang syarahnya Mahalli, yang bareng dengan syarahnya Mahalli, begitu juga yang ada hasyiahnya Ad-Dimyati, itu tidak menyebutkan ada amma ba'dunya, tapi langsung bismillahirrahmanirrahim hadhihi waraqatuh. Adapun makna al-asal wal far' wal fiqh, atau misalkan ada judul yang diletakkan oleh para muhaqqiq di atasnya, itu tidak termasuk di antara ucapan muallif. Jadi kalau misalkan ada bismillahirrahmanirrahim fi bayani ma'na al-asal wal far' wal fiqh, ini bukan termasuk dari ucapan muallif. Sehingga para muhaqqiq membedakannya dengan ucapan muallif. Jadi ucapan muallif dimulai dari perkataannya hadhihi waraqat. Hadhihi merupakan isim isyarah dan musyar ilaihnya adalah waraqat. Waraqat jamak daripada waraqah yang kita artikan sebagai kertas. Waraqat merupakan jamak as-salamah, atau lebih spesifiknya dikatakan sebagai jamak muannats salim. Jamak as-salamah ini termasuk di antara jamak jumu'ul qillah, termasuk di antara jumu'ul qillah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya kalau dia termasuk jumu'ul qillah, maka kisaran angkanya antara 3 sampai 9. Jadi seolah-olah muallif ingin mengatakan kepada kita semua agar memberikan dorongan, juga memberikan motivasi bagi kita bahwasanya usul fikih ini nggak perlu kitab tebal-tebal banget katanya. Atau usul fikih ini bukanlah seperti yang Anda bayangkan, berjilid-jilid, akan tetapi waraqat hanya beberapa lembar saja. Dan benar, mu'allif rahimahullah ternyata menulis waraqat ini dalam beberapa lembar saja. Oleh karenanya beliau mengatakan hadhihi waraqatun qalilatun. Kalau kata Mahalli, qalilatun, diberikan sifat qalilah. Ini untuk memberikan motivasi bagi kita dan juga sebagai pendorong bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu usul fiqih ini. Setidaknya ini memberikan gambaran secara global tentang ilmu usul fiqih ini. Apa saja sih yang akan dikaji dalam ilmu usul fiqih ini? Lalu beliau menjelaskan maksud daripada lembaran kitab ini. Hadhihi waraqat, namun sebelum itu, ucapan beliau hadhihi waraqat ini mengandung dua kemungkinan makna. Makna pertama, beliau telah usai menulis kitab ini. Artinya perkataan hadhihi waraqat berarti menunjukkan kepada makna yang ada di luar, artinya kenyataan atau realita. Bisa juga maksudnya ketika beliau mengatakan hadhihi waraqat, ini apa yang ada dalam pikiran beliau akan beliau tuangkan dalam dalam lembaran-lembaran ini. Atau bahasa mudahnya, hadhihi waraqat kadang ada fil kharij katanya. Setelah selesai dia menulis kitab ini, kemudian beliau menyebutkan muqaddimah. Bisa juga artinya beliau baru akan memulainya. Artinya materinya masih dalam pikirannya atau dalam zihnnya. Lalu beliau menjelaskan apa sih waraqat isinya ini.
Beliau katakan tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Jadi waraqat yang akan saya tulis ini mengandung atau memuat pengetahuan ta'ifah. Ma'rifah pengetahuan fusulin. Maksudnya fusul di sini jamak dari fasal, yaitu ta'ifah minal masail. Sejumlah masalah. Masalah apa yang akan dikandungnya akan dijelaskan oleh beliau min usulil fiqhi. Jadi fusul biasanya digunakan di dalam penulisan ilmiah. Misalkan fase pertama, kedua itu untuk menunjukkan bahwasanya dia berbeda dengan sebelumnya. Tapi fasal ini biasanya didatangkan setelah kitab. Yang pertama adalah kitab, kemudian abwab, kemudian fasal. Setelah fasal biasanya mabahith atau mabhas, setelah itu matla, atau setelahnya fara', dan setelahnya masail atau masalah. Ini biasanya dalam penulisan ilmiah seperti itu urutannya. Nah, dalam hal ini beliau ingin jelaskan kepada kita bahwasanya lembaran yang beliau tulis ini isinya hanyalah memuat sejumlah pengetahuan tentang ilmu usul fiqih ini. Agar apa? Agar orang yang baru pemula, agar pemula ini bisa mengambil manfaat daripada ilmu ini. Dan hebatnya, ini yang perlu kita kagum dengan Imam Haramain rahimahullah. Beliau pada umumnya tabiat beliau dalam kitab-kitabnya, kalau antum baca, baik dalam Al-Burhan, Nihayatul Matlaq, dan kitabnya pada umumnya lah, itu mengandung nilai sastra yang tinggi, sehingga wajar ketika para ulama melaqabi beliau atau memberikan gelar beliau sebagai adibul fuqaha, katanya. Adib al-fuqaha, sastrawannya para fuqaha, karena indahnya rangkaian kata-kata beliau, kemudian juga dari sisi sistematisnya dan seterusnya. Nah, dalam kitab dan juga seperti kata Subki, misalkan kitab Imam Haramain Al-Burhan itu termasuk lugzul ummah, dianggapnya teka-teki. Jadi kitab tersebut seolah-olah seperti teka-teki yang perlu untuk dicari mana kata kuncinya. Tapi alhamdulillah dalam kitab Mukhtasar ini Imam Haramain seolah-olah seperti menulis kitab di zaman kita saat ini. Bisa dicerna oleh orang-orang yang hidup setelah beliau 1000 tahun lah setelah beliau, karena beliau wafat di abad ke-5 478. Sekarang sudah masuk abad ke-15, jadi abad hampir 1000 tahun. Tapi Masya Allah, tulisan beliau ini bisa kita nikmati sampai saat ini. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan, wadzalika, nah dia, dan ini isim isyarah lil ba'id, kembali kepada makna usul fiqih ini. Usul fiqih ini seperti apa sih? Beliau ingin menjelaskan usul fiqih ini, kemudian beliau ingin menjelaskan usul fiqih ini tersusun dari dua kata, mu'allafun min juz'aini radaini. Beliau katakan mu'allaf, tersusun, ini artinya murakkab, bisa juga maknanya murakkab. Min juz'aini mufradaini. Jadi ini sebagaimana pada umumnya para ulama tatkala menjelaskan makna usul fiqih, biasanya dia akan memulainya sebagai sebuah tarkib idhafi. Sebelum nanti mereka menjelaskan sebagai laqabi atau alam. Sekarang ingin diurai, apa sih makna usul fikih itu? Sebelum kita memahami makna usul ini, usul fikih ini, maka hendaknya kita memahami makna atau lafaz yang dia terangkai darinya. Kata beliau, mu'allafun min juz'aini mufradaini. Terangkai dari juz'aini, maksudnya adalah juz yang pertama adalah usul, juz yang kedua atau bagian yang kedua adalah al-fiqh. Mufradaini, mufrad di sini bukan lawan daripada jamak atau
tasniyah. Misalkan kalau orang katakan usul ini, misalkan kalau orang lihat secara lafaz, usul ini merupakan jamak. Tapi dalam hal ini Imam Haramin mengatakan mufradain. Berarti bukan maksudnya adalah lawan daripada jamak ataupun bukan lawan daripada musanna. Namun yang beliau maksud di sini adalah mufrad, lawan daripada murakkab. Jadi mufradain, kembali sifat ini kepada juz'ain tadi. Mufradain, mufradnya usul, kemudian al-fiqh, mufrad. Berarti usul fiqh ini terangkai dari dua kata tadi. Setelah itu Imam Haramain rahimahullah menjelaskan makna usul. Kalau kita telah mengetahui bahwasanya usul fiqh ini terangkai dari dua kata, maka sudah sepantasnya kita mengetahui apa sih makna usul itu, kemudian apa sih makna fiqh itu. Lalu beliau menjelaskan, fal aslu, kata beliau. Ini beliau menjelaskan. Fal aslu, jamak daripada usul, mufradnya daripada usul. Beliau katakan ma yubna alaihi ghairuhu. Ini dalam arti bahasa atau dalam istilahnya usuliyin, asal itu didefinisikan sebagaimana yang beliau sebutkan, ma yubna alaihi ghairuhu. Sekalipun banyak ulama usul yang mendefinisikan asal ini dengan berbagai macam definisi. Namun karena kita membahas untuk kalangan mubtadi'in, maka kita tidak akan terlalu luas membahas tentang asal ini maknanya. Namun secara bahasa asal fil lughah diartikan sebagai asasus syai'i. Misalkan kita katakan asasul jidar asluhu. Misalkan dasar asasnya jidar adalah asalnya, pondasinya. Jadi dinding ini pasti punya pondasi. Nah ini dikatakan, jadi asal dalam bahasa artinya al-asas, pondasi. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi selainnya dibangun di atas pondasi tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, setelah menjelaskan tentang makna asal, sebenarnya perlu kita ketahui juga, asal ini dalam penggunaannya, para ulama menjabarkannya menjadi 4 atau 5. Pada umumnya disebutkan 4 lah. Jadi asal ini digunakan oleh para ulama menjadi 4 makna. Pertama, atau bisa juga kita katakan 5. Pertama adalah asal dalam artian dalil. Jadi kalau orang mengatakan aslu fi hadhil mas'alah, misalkan asal dalam masalah ini, maksudnya adalah dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, makna asal adalah al-qa'idah al-mustamirrah. Ya, misalkan kalau kita katakan jawaz aklil mayyitah khilaful asal. Misalkan kebolehan makan daging bangkai ini menyelisihi hukum asal. Maksudnya adalah menyelisihi al-qa'idah al-mustamirrah. Qa'idah mustamirrahnya apa? Al-aslu adam jawaz aklil mayyitah. Nggak boleh makan bangkai. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Hurrimat alaikumul maitatu. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nas bahwasanya haram makan bangkai. Ini makna yang kedua. Lalu maknanya yang ketiga yang biasa digunakan oleh para fuqaha adalah asal yang maknanya adalah ar-rajih. Jadi kalau mereka mengatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dalam perkataan dibawa kepada makna haqiqah. Nah ini maksudnya adalah ar-rajih. Dan yang keempat, di antara penggunaan asal adalah maknanya al-maqis alaih. Jadi qiyas ini ada 4 rukun. Rukun pertama namanya asal. Nah ini namanya al-maqis alaih. Kemudian juga al-maqis ini adalah al-fara'. Kemudian juga ada wasaf jami'. Nah ini illahnya. Kemudian juga ada hukmul asal.
Jadi ini 4 hal. Tapi ada ulama yang menambahkan yang kelima, yaitu makna asal adalah al-istishab. Misalkan kita katakan al-aslu fil ma'i at-tahuru. Kalau misalkan ada orang yang ragu, ini air najis atau suci katanya. Dia ragu-ragu, maka kita katakan kalau seandainya tidak ada indikator apapun yang menunjukkan air ini berubah, maka kita katakan kepadanya al-aslu fil ma'i at-tahuru. Maksudnya adalah kita tarik hukum sebelumnya, kecuali ada yakin bahwasanya air tersebut tercampur atau berubah dengan yang lainnya. Nah, ini makna asal yang digunakan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Namun, makna yang berkaitan erat dengan pembahasan usul fikih ini adalah makna yang pertama, yaitu asal yang artinya ad-dalil, yang maknanya adalah ad-dalil. Jadi usul fikih itu adalah adillatul fiqhi. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang definisi asal ini, ma yubna alaihi ghairuhu, beliau juga menjelaskan tentang fara'. Jadi lawan daripada asal adalah fara', ma yubna ala ghairihi, yang dibangun kepada selainnya. Artinya fara' disebutkan ini, sebenarnya fara' ini tanpa disebutkan pun bisa dipahami dari ungkapan beliau sebelumnya. Al-aslu ma yubna alaihi ghairu. Jadi lawan daripada asal, secara otomatis orang berpikir kalau ada ma yubna alaihi ghairu, berarti ada yang jadi tempat untuk berdiri atau fondasi. Nah, fondasi yang dibangun di atasnya, fondasi pasti ada dinding yang dibangun di atasnya. Nah, dinding inilah yang disebut sebagai fara'. Lalu kaitannya dengan ilmu usul fiqih ini adalah usul dalil ini adalah asalnya, sedangkan fara'nya adalah hukum yang dibangun dari asal ini, dari dalil ini. Lalu setelah itu beliau langsung menjelaskan tentang definisi fikih. Setelah menjelaskan makna asal, sisi pertama, lalu beliau menjelaskan sisi yang kedua. Beliau katakan wal fiqhu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Beliau menjelaskan bahwasanya namanya fikih ini ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Namun sebelum kita menjelaskan maknanya, perlu kita ketahui bahwasanya fikih dalam bahasa artinya adalah al-fahmu mutlaqan. Walaupun sebagian ulama ada yang mendefinisikan fikih sebagai maknanya adalah ilm, ada juga sebagian lain yang mendefinisikan maknanya adalah fahmu muradil mutakallim, memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Ada juga yang mendefinisikan sebagai fahmul asya' ad-daqiqah, memahami sesuatu yang sangat detail atau daqiq, yaitu bahasa kita rinci. Namun makna yang mencakup semua itu adalah al-fahmu mutlaqan, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Amidi, dan ini yang dirajihkan oleh banyak para ulama. Jadi makna fikih secara bahasa al-fahmu mutlaqan. Lalu Imam Haramain rahimahullah menjelaskan makna fikih secara istilah. Beliau definisikan ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifah di sini maksudnya adalah al-idrak, mutlaqul idrak. Ayat lalu mengetahui apa? Kalau kita lihat ma'rifah, misalkan dia berhenti di sini, atau misalkan sebagian ulama mendefinisikan fikih sebagai al-ilmu misalkan. Nah, ini mutlaqul idrak maknanya juga. Nah, lalu ini kan masih jins, masih sangat global, masih sangat mujmal katanya maknanya. Kalau berhenti pada ma'rifah, ada fasalnya yang membedakan dengan yang lainnya. Baik.
Apa itu? Al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Kalau seandainya Imam Haramain berhenti di sini, mendefinisikan fikih sebagai ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i, maka orang akan mengatakan, artinya fikih ini mencakup segala banyak ilmu, bukan hanya sebatas fikih yang bentuknya amaliyah saja katanya. Namun mencakup juga tentang akidah, karena akidah termasuk di antara hukum syar'i. Beliau kata ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Nah, kita tahu ketika misalkan disanggah, kalau seandainya Imam Haramain ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, berhenti di sini. Jadi fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Berhenti di sini, maka orang akan nanya, bagaimana dengan hukum akidah? Hukum-hukum yang berkaitan tentang akidah. Nah, itu juga ahkam syar'iyyah. Artinya, fikih yang Anda bicarakan ini tidak ada bedanya dengan hukum dengan tauhid, katanya tafsir dan seterusnya, dan hadis dan seterusnya, mencakup semuanya. Maka Imam Haramain lantas lebih memberikan sifat yang lain untuk menjelaskan maksudnya. Yang saya maksudkan bukan hak hukum syar'i secara global katanya, tapi khusus allati tariquha al-ijtihad, yang mana cara untuk mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Nah, dengan ini beliau ingin mengeluarkan tentang masalah akidah. Karena akidah pada hukum asalnya tidak diketahui kecuali dengan tawakuf, yaitu berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, bukan dengan ijtihad kata. Dengan ini, kalau seandainya ada ulama mengatakan ini supaya tidak kena kritik definisi ini, hendaklah mungkin ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah ini ditambah lagi definisinya dengan menggunakan al-amaliyah, sehingga yang sifatnya akidah itu bisa keluar. Tapi kita katakan tidak usah lagi katanya ada tambahan al-amaliyah. Kenapa? Karena qaid atau sifat yang beliau sebutkan allati tariquha al-ijtihad, yang mana cara mengetahui hukum-hukum syar'i itu dengan cara ijtihad, ini sudah cukup untuk mengeluarkan yang sifatnya akidah. Kemudian yang jadi pertanyaan yang selanjutnya, orang akan mengatakan, ya Imam, Anda mengatakan bahwasanya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, dipahami dari definisi Anda ini berarti hukum-hukum yang diketahui secara qat'i, atau misalkan yang diketahui secara daruri. Seperti apa contohnya? Seperti hukum larangan mencuri, larangan zina, larangan syirik, kemudian larangan juga misalkan kewajiban sholat, misalkan kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat, dan seterusnya. Ini kan hal-hal yang sifatnya qat'i, yang nggak mungkin orang katakan itu nggak wajib. Nah, ini bagaimana? Berarti dari definisi yang disebutkan oleh Imam Haramain ini, hal-hal yang demikian tidak dikatakan fiqih. Ini mafhum dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain ini. Jadi hal-hal yang tadi yang diketahui dengan secara qat'i atau yang maklum minad-din, diketahui dari agama ini dengan darurah, artinya tidak bisa kita tolak, otomatis seperti itu tidak masuk dalam definisi Imam Haramain ini. Karena menurut mereka fikih yang seperti itu adalah fikih yang diketahui oleh orang awam maupun orang berilmu, artinya ulama. Jadi nggak ada perbedaan derajat mereka di sana. Oleh karenanya, sekalipun itu adalah fikih, namun fikih yang kita bicarakan di sini adalah fikih yang maknanya lebih khusus. Kemudian ada lagi yang bertanya,
Wahai Imam, engkau menjelaskan bahwasanya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Nah, berarti maksud dari ahkam asy-syar'iyyah ini, engkau sifati hukum di sini dengan asy-syar'iyyah. Berarti maksudnya dipahami dari yang engkau sebutkan adalah hukum-hukum yang sifatnya nahwiyah, misalkan yang sifatnya nahwu, misalkan fa'il marfu' atau misalkan maf'ul mansub. Ini kan ahkam nahwiyah, hukum-hukum nahwu. Berarti nggak masuk. Iya. Lalu ahkam syar'iyah ini yang keluar juga yang sifatnya adalah akliyah. Jadi hukum-hukum akal. Contohnya misalkan kalau kita katakan al-kullu akbaru minal juz'i. Yang kul artinya yang jumlahnya besar, global, universal, itu tentunya lebih besar daripada yang al-juz, yang bagian, dan sebagian. Begitu juga kita katakan al-ithnan akbar minal wahid, dua lebih besar daripada satu. Nah, ini termasuk di antara hukum-hukum yang sifatnya akli. Begitu juga hukum yang sifatnya adi atau yang sifatnya adat. Contohnya seperti apa? Kalau kita katakan pada hukum atau adat yang berlaku, api itu kalau api itu adalah membakar. Nah, es itu mendinginkan. Ini kan adat yang berlaku pada api atau pada es tersebut. Nah, ini jadi ahkam syariah ini dengan sifat syar'i ini mengeluarkan hukum-hukum yang tidak masuk ke dalamnya. Lalu pertanyaan yang kedua dilontarkan lagi, al-ahkam. Wahai Imam, engkau menyebutkan bahwasanya al-ahkam ini bergandengan dengan alif dan lam. Bahkan ahkam ini juga jamak. Ini dalam ilmu usul fikih menunjukkan akan umum. Artinya, seseorang baru bisa dikatakan faqih kalau dia mengetahui seluruh hukum syar'i. Dan ini mustahil, belum pernah ada. Atau misalkan yang dimaksudkan ma'rifatul ahkam di sini adalah maknanya haqiqah. Artinya, dia tahu hukum, dia tahu 1 hukum, 2 hukum, atau 3 hukum, udah. Dia bisa diberikan gelar atau julukan sebagai seorang yang faqih. Dan ini juga nggak mungkin. Berarti semua orang bisa dikatakan faqih kalau dia mengetahui 1 atau 2 hukum. Kalau kita bawa kepada makna hakikat, yaitu mengetahui hukum. Mau 1, mau 2, mau banyak. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Seperti ini. Jadi maksudnya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah ini, dia mengetahui hukum syar'i ini pertama dari sisi bil fi'li. Artinya dia mengetahui masalah tentang fikih hukum syar'i ini dengan jumlah yang besar. Artinya seseorang tidak, misalkan kalau kita gambarkan dengan mudah, misalkan seorang yang mengetahui masalah di bawah 50 nggak dikatakan faqih. Tapi di atas 50 atau jumlah yang cukup lah sehingga bisa dikatakan seseorang itu seorang yang faqih. Jadi dia mengetahui masalah itu dengan bil fi'li. Artinya kalau dia diminta untuk menjelaskannya, ditanya, maka otomatis keluar tanpa harus dia mengkaji terlebih dahulu. Nah, ini namanya mengetahui sebuah ilmu dengan bil fi'li. Artinya dia mengetahuinya karena dia sudah hafal sebelumnya dan dia sudah mengenalnya. Jadi ketika ditanya, otomatis langsung menjawab. Dan yang kedua adalah bil quwwah, bil al-qaribah. Ini 2 istilah yang sering digunakan oleh para fuqaha dalam hukum-hukum fikih. Jadi dia tidak mengetahuinya. Dia ditanya sesuatu masalah, dia belum tahu jawabannya. Namun dia memiliki perangkat untuk alat ijtihad ini untuk bisa menjawab permasalahan tersebut tanpa harus berguru
lagi. Enggak. Jadi dia bisa menjawabnya, tapi dia melihat misalkan ketika ditanya masalah tertentu, dia tidak mengetahui sebelumnya, namun dia bisa beristihad mencarinya. Kemudian setelah itu dia bisa menjawabnya. Nah, ini namanya kuwah al-qaribah. Ya, istilah ini kalau diartikan Indonesia cukup sulit juga ya. Tapi ya itulah pembahasannya seperti itu. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, kita telah menjelaskannya. Baik. Setelah Imam Haramain rahimahullah menjelaskan tentang makna usul fiqih dari sisi maknanya yang tarkib idhafi, susunan idhafah, bahwasanya tersusun dari usul, kemudian juga fiqih, lalu beliau menjelaskan tentang makna hukum yang dia ingin jelaskan. Monggo dilanjutkan. Afwan Ustaz, tadi di kalimat al-far'u saya salah baca. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Ini kan saya ngerekam juga Ustaz, mungkin bisa yang lain, takutnya ada masalah sedikit Ustaz. Iya. Ini saya lagi ngerekam juga, takutnya nggak masuk suaranya Ustaz. Mungkin tolong lain. Gitu. Oke, baca selanjutnya. Maaf, al-qari. Mana qari'nya tadi? Lanjutkan. Tadi anak qari'nya Ustaz. Tafadhal antum. Tafadhal. Lanjutkan lagi. Anwa'ul ahkami. Al-ahkamu sab'atun. Al-wajib wal mandubu wal mubahu wal mahdzuru wal makruhu was sahihu wal batil. Fal wajibu Ya. Falwajibu ma yuthabu ala fi'lihi. Sebentar. Imam Haramain rahimahullah ketika beliau telah menjelaskan tentang makna usul, tentang makna fiqih, karena tadi beliau menjelaskan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah yang ingin beliau jelaskan apa sih? Lalu beliau memulainya dengan menjelaskan jenis-jenis hukum syar'i ini atau macam-macam hukum syar'i ini. Beliau mengatakan bahwasanya hukum syar'i ini ada 7. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mandub, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah mahdzur, yang kelima adalah makruh, yang keenam adalah sahih, yang ketujuh adalah batil. Di sini Imam Haramain rahimahullah tidak menjelaskan sebagaimana pada umumnya para usuliyin, yang mana mereka membagi hukum ini menjadi 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum secara bahasa artinya atau fil lughah artinya adalah al-man'u, mencegah. Ini maknanya. Adapun secara istilah hukum artinya isbatu amrin li amrin au nafyihi anhu. Menetapkan sebuah hukum karena hukum yang lain untuk perkara lain. Begitu juga menafikan perkara tertentu, sebuah perkara dari perkara yang lain. Contohnya isbatu amrin li amrin, misalkan menetapkan suatu perkara untuk perkara yang lain. Misalkan kalau kita katakan, kita isbat, misalkan Muhammad qaimun atau Muhammad katibun. Muhammad adalah katib. Kita isbat bahwasanya Muhammad ini seorang yang ahli kitabah, menulis. Atau kita ingin menafikan sifat kitabahnya dari Muhammad. Muhammad laisa bikatib. Muhammad bukanlah seorang penulis. Nah, ini namanya hukum. Kalau seandainya tasawur, nah hukum ini namanya tasdiq lah. Jadi kalau idrak biduni hukum itu namanya tasawur. Jadi kalau kita bicarakan sesuatu Muhammad sendiri, maka dia tasawur, kita tahu maknanya ini Muhammad. Katib,
Kalau dibahas secara tersendiri ini tasawur. Karena ketika dia digabung satu dengan yang lainnya, maka menjadi tasdiq. Menjadi hukum lah di sini. Kemudian para ulama, jumhur ulama, membagi hukum tadi sebenarnya kita sudah menyinggungnya. Hukum itu ada 3. Hukum syar'i, kemudian hukum akli, hukum adi. Tadi kita telah menyinggungnya. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah hukum syar'i. Hukum syar'i ini dibagi oleh para ulama menjadi 2 bagian. Namun juga sebagian yang lain ada yang membagi menjadi 3. Dan sebagian yang lain mengatakan enggak, hukum syar'i itu cuma 1 saja, yaitu hukum taklifi. Jadi orang yang mengatakan bahwasannya kenapa hukum syar'i itu cuma 1 saja, yaitu hukum taklifi, enggak ada yang lain. Karena pada hakikatnya katanya sabab itu, misalkan anggap sebab orang melaksanakan dulu kusyams, tergelincir matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur katanya. Nah, pada intinya katanya sebab ini berubah menjadi kewajiban seseorang untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi sekalipun dia alamat, tanda sebab ini untuk menunjukkan bahwasanya ada kewajiban sholat zuhur. Jadi pada intinya sebab sahih batil ini menunjukkan bahwasanya kembali kepada hukum taklifi. Contoh yang lain misalkan kita katakan sahih. Kalau kita katakan sebuah transaksi ini sahih, artinya transaksi itu dianggap. Ketika dia dianggap, artinya artinya barang yang dibeli itu boleh untuk digunakan. Nah, ini arti katanya sebenarnya sahih juga pada akhirnya berujung kepada kebolehan seseorang untuk menggunakan barang yang dia beli. Artinya hukum tersebut sahih ini kembali kepada hukum taklifi. Karena mubah ini merupakan hukum taklifi. Jadi sebenarnya hukum syar'i itu cuma 1 saja, hukum taklifi. Namun ulama lain mengatakan enggak, hukum syar'i itu dibagi menjadi 2. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Karena hukum syar'i ini katanya seperti yang didefinisikan oleh para ulama, khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir aw al-wada'. Sehingga mereka mendefinisikan bahwasanya khitabullah di sini adalah kalamullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari sisi iqtida' artinya talab, atau takhir pilihan, atau wada'. Nah, kalau demikian katanya perbuatan kita itu tidak terlepas dari, misalkan pembagian hukum taklifi menjadi 5 karena perbuatan kita, permintaan syara itu atau talabus syara itu tidak lepas dari 2 kondisi. Dia meminta kita untuk melakukannya atau kita meminta kita untuk meninggalkannya katanya. Kalau syarat meminta kita untuk melakukannya, maka ini tidak terlepas dari 2 kondisi. Kondisi pertama, syarat meminta kita untuk melakukannya dengan perintah yang tegas. Nah, ini kita katakan sebagai wajib. Kalau seandainya syarat memerintahkan kita dengan perintah tidak tegas, maka kita katakan ini sebagai mandub atau nadab. Kemudian, kalau perintah syarat adalah untuk meninggalkannya, maka ini juga tidak terlepas dari 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kita disuruh meninggalkannya dengan tegas. Artinya perintahnya untuk meninggalkan itu tegas, maka kita katakan ini adalah haram. Kalau tidak tegas, maka kita katakan ini makruh. Nah, di antara 4 hal ini, yang dia tidak condong ke perintah
tidak condong ke wajib atau tidak condong ke mubah, dan dia juga tidak condong kepada ke haram dan ke makruh. Nah, inilah yang dinamakan sebagai mubah. Kalau kata Subki, kalau kata kata As-Suyuti dalam Kaukabnya, wa idza ma khayyara fa mubahun. Jadi ketika syarak memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkannya, maka inilah dikatakan sebagai hukum mubah. Nah, ketika kita melihat pembagian ini, kita melihat bahwasanya sahih dan batil, sebab dan seterusnya, ini tidak termasuk di antara perintah syarak. Jadi misalkan matahari tergelincir, ini bukan perintah syarak kepada kita, nggak langsung kepada kita. Oleh karenanya dia tidak tepat kalau dinamakan sebagai hukum taklifi. Nah, apa nama yang tepat untuk itu? Maka mereka katakan harus ada nama lain. Maka kita namakan sebagai hukum wad'i. Hukum wad'i ini menjadikan sebagai alamat tanda lah untuk hukum taklifi. Jadi ini pendapat jumhur ulama, pembagian hukum menjadi dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Tapi ada sebagian mutaakhirin, kontemporer, ulama kontemporer, usuliyin, membagi menjadi tiga, taklifi, takhyiri, dan juga wad'i. Nah, takhyiri ini maksudnya adalah mubah. Kenapa dia harus dibedakan dengan yang 4 sebelumnya, taklifi katanya? Karena takhyiri ini tidak termasuk matlub, tidak juga termasuk matlubut tark, diminta untuk meninggalkannya, juga tidak termasuk matlubul fi'l, diminta untuk melaksanakannya. Maka kalau kata sebagian ulama bahwasanya dia dimasukkan sebagai pelengkap, sehingga hukum syar'i itu ada 5, itu membabil mujawazah atau musamahah lah, gak apa-apa sebagai pelengkap. Tapi menurut ulama ini enggak, dia harus diberikan nama khusus. Kita katakan sebagai hukum takhyiri gitu ya. Lalu setelah beliau menjelaskan secara global bahwasanya hukum itu terbagi ada 7 macam. Sebenarnya Imam Haramain di sini bukan membatasi hukum itu menjadi 7 macam. Barangkali karena beliau menulis kitab ini untuk para mubtadi'in. Jadi beliau setidaknya tasahul lah dalam mengungkapkannya. Karena dalam kitab beliau Al-Burhan, beliau sendiri membaginya menjadi 2 bagian. Jadi seolah-olah kita katakan misalkan anggap misalkan ma'rifatul ruwat lah, misalkan anggap ma'rifatul ruwah, mengetahui ruwat, padahal kita ketahui ruwat itu ada 2 jenis, misalkan dari laki-laki ada, atau misalkan perempuan juga ada. Seharusnya kan misalkan rawi itu ada laki-laki juga ada perempuan. Misalkan dalam kita ingin menjelaskan atau ingin menuliskan tentang rijal al-hadis misalkan. Nah, beliau di sini menyebutkan secara global bahwasanya hukum syar'i itu ada 7. Mungkin karena ya sebagai untuk mubtadi, nanti kalau mereka sudah mengetahui secara global hukum syar'i ini, maka nanti ketika mereka sudah lebih tinggi, mereka akan mengetahuinya lebih luas lagi. Dan hukum syar'i ini terbagi menjadi 2 secara umum. Hukum syar'i yang berkaitan tentang muamalat dan hukum syar'i yang berkaitan tentang ibadat. Jadi seolah-olah mungkin barangkali wallahu a'lam, sebagaimana sebagian syurrah atau sebagian pensyarah menyebutkan bahwasanya hukum syar'i ini dia tidak lepas dari 2 kondisi. Kondisi pertama, dia berkaitan tentang muamalat. Yang kedua, tidak berkaitan tentang muamalat. Nah, yang berkaitan tentang muamalat ini tidak terlepas dari 2 hal saja, yaitu
sahih dan batil. Adapun yang selain daripada muamalat, artinya berkaitan tentang ibadat, gak lepas daripada 5 hal saja, yaitu wajib, mandub, mubah, mahdzur, dan makruh. Monggo, lalu kemudian beliau menjelaskan secara rinci definisi dari setiap hukum syar'i ini. Silahkan dilanjutkan kembali. Al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wal mandubu ma yusabu ala... Al-wajib, Imam Haramain rahimahullah memulainya dengan al-wajib. Al-wajib dalam bahasa maknanya adalah as-saqit, artinya jatuh. Dalam Al-Quran, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, ketika hewan kurban ini jatuh. Badannya. Kenapa katanya wajib ini dikatakan sebagai sakit ini al-wajib ini dikatakan as-sakit. Di dalam bahasa artinya as-sakit, jatuh. Kemudian as-sakit ini dipinjam untuk makna wajib. Artinya makna wajib di sini artinya lazim. Karena ketika sesuatu jatuh pada tempatnya, seolah-olah dia mendiami tempat tersebut dan tidak bisa lepas dari tempat itu. Nah, kaitannya dengan wajib di sini, seolah-olah seorang yang telah kena taklif, artinya kena perintah, tidak bisa lepas dari perintah tersebut sampai kemudian dia melaksanakan apa yang menjadi permintaan dari perintah tersebut. Lalu Imam Haramain rahimahullah menjelaskan, mendefinisikan wajib. Nah, wajib ini sebenarnya sifat untuk fi'il, perbuatan. Adapun hukumnya adalah ijab, bukan wajib. Namun para fuqaha atau para usuliyun menggunakan sifat wajib ini untuk menjelaskan tentang hukum. Beliau mengatakan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Beliau mengatakan wajib itu jika dilaksanakan maka dia akan diberikan pahala. Ma yusab, yang diganjar atas seseorang melaksanakannya atau melakukannya. Artinya seseorang kalau melakukan perbuatan tersebut akan diberikan ganjaran. Wajib. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan kalau dia meninggalkan, dan akan dihukum karena meninggalkannya. Karena meninggalkan perbuatan tersebut. Ini definisi yang beliau kemukakan. Dan ini adalah definisi yang dijalani oleh para fuqaha. Definisi ini merupakan lazim daripada perintah wajib itu sendiri. Jadi bukan hakikat wajib itu sendiri. Adapun hakikatnya, seperti kata As-Suyuti dalam Kaukabnya, in iqtadal khitabu fi'lan multazam fawajibun aw la fanadbun aw jazam tarkan fatahrimun. Kata beliau, kata Suyuti rahimahullah dalam Kaukabnya, in iqtadal khitabu fi'lan multazam. Kalau seandainya khitab ini, perintah Allah ini menuntut fi'lan multazam, yang fi'l, yaitu harus dilaksanakan, tegas perintah tersebut, maka dinamakan wajib. Makanya kalau ulama mengatakan ma talabahu syari' fi'lahu talaban jaziman. Jadi ya, perbuatan yang diminta oleh syari' melaksanakannya dengan perintah yang tegas. Itu definisi wajib menurut hakikat, yang menjelaskan tentang hakikat wajib. Namun itu bisa dikatakan hadnya lah. Adapun wajib di sini didefinisikan oleh Imam Haramain ini adalah rosan. Artinya tidak menjelaskan hakikatnya, tapi menjelaskan tentang asar atau efek daripada wajib ini.
bagaimana sih kalau seandainya seorang melaksanakan kewajiban ini? Apa sih efeknya, akibatnya? Kata Imam Haramain, dia akan diberikan pahala kalau dia mengerjakannya. Dia akan diberikan hukuman kalau dia meninggalkannya. Nah ini. Dari penggalan yang pertama, misalkan ma yusabu ala fi'lihi. Dari sini, yang diberikan ganjaran karena melaksanakannya. Ini masuk ke dalamnya adalah mandub. Jadi selain daripada wajib, orang kalau melaksanakan sebuah perbuatan akan diganjar, masuk ke dalam definisi tersebut adalah mandub. Namun dalam satu waktu dari definisi tersebut, ma yusabu ala fi'lihi, mengeluarkan haram. Karena haram, melaksanakannya dapat dosa. Makruh, melaksanakannya sekalipun tidak dapat dosa, tapi dia nggak dapat pahala. Mubah, melaksanakannya tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi dari definisi Imam Haramain ini, ma yusabu ala fi'lihi, keluar 3 macam hukum syara'. Yang pertama adalah hukum haram, yang kedua adalah makruh, yang ketiga adalah mubah. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Dari definisi yang kedua ini, penggalan yang kedua ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, ingin mengeluarkan hukum mandub. Di mana mandub ini, kalau ditinggalkan, maka tidak akan mendapatkan hukuman. Monggo, lanjutkan. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mubahu ma la Al-mandub, al-mandub seperti yang disebutkan oleh Imam Haramain, secara bahasa artinya an-nida, panggilan, seruan, itulah maknanya mandub. Lalu definisikan oleh Imam Haramain sebagai ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Orang kalau melaksanakannya, ma yusabu, yang mana jika seseorang melaksanakannya akan diberikan ganjaran. Wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak akan dihukum karena dia meninggalkannya. Dari penggalan yang pertama, sama, yaitu mengeluarkan hukum haram. Begitu juga mengeluarkan makruh, ma yusabu ala fi'lihi, mengeluarkan haram, makruh, dan mubah. Dan yang kedua, wala yu'aqabu ala tarkihi. Nah, ini mengeluarkan wajib, di mana wajib kalau dia meninggalkannya, maka dia akan diberikan hukuman. Tapi ketika dia meninggalkan mandub, maka tidak akan diberikan hukuman. Dalam satu waktu yang sama, mandub itu seperti halnya mubah, di mana mubah kalau dia meninggalkan dia nggak dapat pahala. Lanjut. wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mahdhuru Mubah artinya al-muttasa'. Al-muttasa' artinya luas, mencakup lah, mubah. Muttasa' artinya kita agak leluasa untuk melakukannya. Melakukan maupun tidak. Konsekuensinya seperti apa? Beliau menjelaskan secara istilah, maknanya adalah ma la yuthabu ala fi'lihi, yang mana tidak akan diberikan ganjaran kalau seorang melakukannya. Kemudian seseorang juga tidak akan diberikan hukuman karena meninggalkannya. Nah, dari definisi ini, ma la yuthabu ala fi'lihi, ini keluar daripada haram karena ma la yusabu ala fi'lihi, yang mana kalau mengerjakannya tidak akan diberikan ganjaran.
berarti ini keluar wajib. Dimana kalau wajib dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga mandub, ketika dia mengerjakannya maka mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dia meninggalkannya tidak akan diberikan hukuman. Dalam hal ini dia sama dengan al-mandub. Kemudian wal mahdzuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. al-mahdzur, al-hadzru artinya sama lawan sinonim daripada kata al-muharram. Jadi al-mamnu', al-manhi anhu, ini kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kepada makna haram. Jadi sebagian ulama kadang ada yang menggunakan mahdzur, ada juga yang menggunakan kata muharram, ada juga yang mengatakan al-mamnu', dan juga ada yang menggunakan al-manhi anhu. Ini semua menunjukkan kepada larangan. Beliau mendefinisikan haram ini atau larangan ini ma yusabu ala tarkihi. Kalau orang meninggalkannya mendapat pahala. Nah, ini berarti keluar wajib. Kalau wajib ditinggalkan mendapat dosa. Beda dengan mahdzur. Kalau dia meninggalkan maka dapat pahala. Tapi dengan syarat. Seorang meninggalkan sesuatu yang haram, dia bisa mendapatkan pahala dengan syarat, yaitu harus diniatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal itu bergantung pada niat seseorang. Oleh karenanya, haram mesti ketika dia meninggalkannya harus dibarengi dengan niat. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Nah, ini lawan daripada wajib atau mandub ataupun makruh dan mubah. Di mana wajib itu kan yusab ala fi'lihi. Sedangkan haram diberikan hukuman atas kalau dia melaksanakannya, melakukannya. Jadi wa yu'aqabu ala fi'lihi, dihukum karena melakukannya, keluar dari bagian kedua ini atau penggalan dari bagian yang pertama tadi, berarti wajib, di mana kalau orang melaksanakan akan dapat pahala. Begitu juga mandub, orang yang melaksanakan dapat pahala. Atau mubah, orang yang melaksanakannya juga tidak mendapatkan hukuman. Begitu juga makruh. Makruh sekalipun meninggalkannya lebih utama, tapi ketika dia melakukannya tidak diberikan hukuman. Monggo. Wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh al-karaha. Nah, makruh ini termasuk sebenarnya kalau kita lihat di zaman dahulu. Lafaz makruh ini seperti kata Imam Haramain, makruh ini kalau digunakan oleh para ulama terdahulu, bahkan kalau Asy-Syafi'i rahimahullah menggunakan kata akrahu, itu dibawa kepada makna haram. Karena misalnya dalam Al-Quran, kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Jangan dibawa kepada makna fiqhi, yaitu yang dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan lebih utama. Jangan. Karena sebagian orang awam itu kadang mencampur adukkan atau menyamaratakan antara makruh yang sifatnya haram dengan makruh yang sifatnya yang tidak mengapa dilaksanakan, artinya tidak dihukum karena dia melakukannya, sekalipun meninggalkannya lebih utama. Nah, lafaz makruh ini bisa juga digunakan dalam makna haram. Tapi juga makna lafaz makruh ini digunakan untuk makna yang khusus, yaitu
ketika dia melakukannya maka tidak dihukum, tapi ditinggalkan itu lebih utama. Supaya dapat pahala, maka dia harus meniatkan apa yang dia tinggalkan tersebut. والصحيح ما يعتد أم يعتد هذا ما يعتد ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والصحيح صحة. Imam Haramain rahimahullah mendefinisikan sahih. Ini ada beberapa cetakan yang beda-beda memang. Ada yang mendahulukan ma yu'taddu bihi. Ada yang mendahulukan ma yata'allaqu bihi nufuz wa yu'taddu bihi. Ala kulli hal, sahih didefinisikan oleh Imam Haramain ma yata'allaqu bihi nufuz. Kalau dalam cetakan saya mendahulukan ma yata'allaqu bihi nufuz. Yang berkaitan dengannya an-nufuz, yaitu tercapai. Maksudnya nufuz di sini adalah tercapai daripada hal yang diinginkan dari transaksi tersebut. Atau tercapai maksudnya dari transaksi tersebut. Sebenarnya dengan satu bagian ini saja sudah cukup mendefinisikan sahih ini. Wa yu'taddu bihi, ini sama maknanya. Ma ta'allaqu bihi nufuz, yang dianggap, yang telah dianggap. Artinya tercapai maksud daripada transaksi tersebut. Contoh misalkan, sebuah pernikahan dianggap sah, artinya sahih, dihukumi sahih tatkala seseorang bisa mendatangi istrinya, menggauli istrinya. Artinya sah ketika seseorang telah dianggap sah akadnya, akad pernikahannya, maka dia telah sah untuk menggauli istrinya. Begitu juga dianggap sah transaksi seseorang tatkala seseorang tersebut telah bisa menggunakan barang yang menjadi transaksi mereka. Artinya bisa memanfaatkan sesuatu yang menjadi transaksi di antara mereka. Dan ini dikatakan hukumnya sahih. Jadi sahih ketika sebuah transaksi tercapai tujuannya, maka itu dikatakan sahih dan dianggap berdasarkan syariat. Sekalipun ini menurut fuqaha, tapi menurut mutakallimin, mereka mendefinisikan sahih beda lagi. Mereka mendefinisikan sahih itu wasihhatul aqdi wat ta'abbudi wifaqu dzil wajhaini syar'a Ahmadi, kata. Definisi sehat sahih dalam hal ibadah maupun muamalah, katanya tatkala ibadat maupun muamalah tersebut sesuai dengan syarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kedua sisi, baik dari sisi muwafaqahnya, kesesuaiannya, maupun dari sisi mukhalafahnya, maka itu bisa dikatakan sahih. Itu menurut kalangan mutakallimin, tapi bukan saatnya kita membahas tentang masalah itu. Kita cukupkan dengan apa yang ada di sini dulu. Nanti ketika sudah semakin berkembang, insya Allah nanti kita bahas apakah khilaf definisi ini termasuk lafzi atau maknawi. Nah, itu nanti tetap mengikuti dalam kitab Usul Fiqhi Sa'ul Faqih Jahlu. Nah, di sana itu lebih mendetail dan syarahnya juga lebih panjang. Kemudian batil. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Batil berarti lawan daripada sahih. Batil itu artinya az-zahib, artinya hilang, pergi. Al-batil. Apa definisinya? Berarti lawan daripada sahih tadi. Ma la yata'allaq bihi an-nufuz wa la yu'taddu bihi. Sebenarnya sudah cukup Imam Haram menyebutkan ma la yata'allaqu bihi an-nufuz. Artinya tidak tercapai tujuan daripada transaksi atau ibadah.
Misalkan seorang ibadah, namun dia tidak bebas dari ibadah tersebut, maka dikatakan ibadahnya batil atau fasid. Nah, dalam hal ini batil mungkin perlu disinggung sedikit, tidak masalah lah. Batil menurut jumhur ulama sama saja dengan al-fasid. Jadi sinonim, tidak ada perbedaan antara keduanya, sama saja. Namun menurut Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dengan batil. Fasid kata mereka, batil kata mereka. Jadi astagfirullah, batil itu jika ma syuri'a min aslihi. Jadi ma lam yushra' min aslihi. Memang tidak disyariatkan dari asalnya, dari dasarnya. Pada asalnya tidak disyariatkan. Contoh misalkan zina, misalkan zina memang tidak disyariatkan sejak asalnya, berdasarkan asalnya memang tidak disyariatkan menurut mereka. Sedangkan fasid ini dia asalnya ada katanya, tapi wasafnya ini, sifatnya yang melekat pada asal ini yang tidak disyariatkan. Contoh misal, kalau orang misalkan nazar ingin puasa di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Misal dia puasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu dari tanggal 11, 12, 13 di Zulhijjah. Nah, menurut Hanafiyah, kalau dia berpuasa di tanggal 11, 12, 13 ini boleh. Akan tetapi puasanya fasid. Kenapa? Karena puasa secara dari sisi hukum asalnya masyru' katanya. Akan tetapi dari sisi sifat, karena ada dalil lain yang melarang untuk berpuasa di hari tersebut, maka dihukumi puasa itu adalah fasid. Oleh karena yang wajib dia mengqadha di hari yang lain. Tapi menurut jumhur, karena menyamakan antara fasid dan batil itu sama saja, tidak ada perbedaan. Baik dia sifatnya, baik dia dari sisi asalnya, disyariatkan asalnya maupun tidak disyariatkan, itu semuanya dikatakan batil atau fasid. Tidak masalah. Jadi misalkan kalau riba menurut Hanafiyah misalkan. Menurut Hanafiyah riba itu termasuk jual beli. Yang kalau ada syarat yang ditambahkan sehingga dikatakan riba, maka secara asal jual belinya sah. Adapun syarat yang menjadikan jual beli itu riba, maka itu dihilangkan. Jadi misalkan kalau ada orang minjam, misalkan dia minjam 10.000, dikembalikan misalkan disyaratkan 11 atau 12.000. Menurut jumhur itu batil, riba. Itu udah kosong. Dianggap transaksi itu tidak sah. Menurut Hanafiyah sah. Adapun tambahan itu syarat dan tambahannya itu dihapuskan. Dan akadnya sah. Adapun tambahan riba itu tidak usah dilaksanakan katanya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita, karena sudah cukup lama ini kayaknya, dibuka pertanyaan saja. Tanya Ustaz. Monggo. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak saya salah ini ya, al-aslu itu bisa bermakna dalil Ustaz ya? Iya benar. Yang disepakati itu kan dalil itu kan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu sudah ulama sudah tidak ada perbedaan gitu ya. Bagaimana dengan ijma, qiyas dan lain-lainnya itu yang kemudian sebagian berbeda pendapat. Kemudian yang kedua Ustaz, penjelasan ini Ustaz tentang sunnah dan mandub.
maksudnya bahas secara ininya itu apa perbedaannya. Satu lagi Ustaz, pernah saya menyimak kajian bahwa hukum itu tidak ada bid'ah dan sunnah ya, seperti tadi sudah sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Tapi pada kenyataannya kan bid'ah itu ada dalam kehidupan kita dewasa ini. Terus bagaimana sebenarnya duduk perkaranya, duduk perkara tentang hukum yang sebagaimana saya ketahui tadi yang dijelaskan oleh Ustaz. Jadi saya bingung jadinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya, beliau menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi berkaitan tentang apakah dalil yang disepakati itu Quran dan Sunnah. Misalkan seperti ijma dan seterusnya, apakah termasuk hal yang disepakati? Perlu diketahui bahwasanya kalau kita mereview kembali atau backlah ke belakang, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika kita membaca nas-nas dari mereka, maka kita melihat bahwasanya mereka telah melakukan setidaknya ada 4 hal yang menjadi kesepakatan para ulama setelahnya. Bahwasanya Quran dan Sunnah ini ain wa ra's. Artinya ini sudah tidak ada perbedaan ulama satupun kecuali yang menyimpang. Kemudian masalah ijma'. Nah, ijma' ini secara dalil secara umum, secara global, dan ini telah dilakukan oleh para sahabat. Makanya menjadi dalil yang disepakati setelahnya. Hanya saja jadi masalah nanti, ijma' yang disepakati itu apakah terbatas pada ijma' sahabat atau ijma' setelah sahabat sampai di zaman kita ini. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi yang rajih menurut jumhur ulama adalah ijma' ini berlaku dari zaman sahabat sampai ila yaumil qiyamah. Artinya, ijma' ini tidak mensyaratkan berakhirnya sebuah zaman tertentu. Atau ijma' ini tidak mensyaratkan hanya terjadi pada zaman tertentu. Namun dia bisa berlaku juga pada zaman-zaman yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah qiyas. Ketika diteliti, ya ini dalam risalah saya, dalam tesis saya dahulu, saya menjelaskan tentang makna qiyas, tentang qiyas ini. Karena dalam masalah qiyas ini sebagian ulama itu menolak, di antaranya Ibnu Hazm. Dalam qiyas ini, Ibnu Hazm ini termasuk menolak. Tapi, kata Ibnul Qayyim atau Ibnu Taimiyah, rahimahumullah, Ibnu Taimiyah dalam kitab mereka, Mujmu' Fatawa, ketika membahas tentang qiyas ini, beliau menukil dari Ahmad, rahimahullah, Imam Ahmad, bahwasanya qiyas ini sungguh telah dilakukan oleh para sahabat. Dan nas untuk itu terlalu banyak menunjukkan akan hal tersebut. Artinya, dalil qiyas, apakah dia muzhir? Artinya dia menampakkan. Dalil qiyas ini menampakkan saja. Dia bukan dalil asli. Dalam arti dia dalil asli lah. Dia bukan dalil asli. Tapi qiyas ini dia dalil tabi', artinya dia mengikuti Quran dan Sunnah. Atau dalil far'i kata orang bisa. Jadi dari sini kita simpulkan bahwasanya para ulama yang mu'tabar, makanya dalam hal ini Ibnu Hazm itu tidak dianggaplah. Bahwasanya para ulama yang mu'tabari dalam mereka sepakat bahwasanya Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas adalah hujjah. Oleh karenanya sebagian ulama menulis kitab, ada yang membagi dalil itu menjadi 2, yaitu dalil muttafaq alaihi, kemudian dalil mukhtalaf fihi, dalil yang disepakati, dalil yang tidak disepakati. Dalil yang tidak disepakati terjadi perbedaan dalam penggunaannya. Ini semuanya adalah dalil tawabi, artinya pengikut. Namun aslinya adalah Quran dan Sunnah. Semuanya ini, dalil qiyas, dalil ijma', dan seterusnya, itu merupakan dalil tawabi, pengikutlah, ngikut. Kalau kata Syafi'i, dalil itu ada 2, asal wa ma'kulul asal. Ini kata Syafi'i,
Dalil itu ada dua asal, maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Wa ma'kulul asal, makna yang dicerna dari dua asal tersebut, yaitu al-qiyas. Ini menurut Syafi'i. Karena apa? Karena Syafi'i tidak menganggap masalah mursalah, saddu dzara'i, kemudian juga al-istihsan dan seterusnya itu sebagai dalil. Namun pada hakikatnya, pada realitanya, tidak sedikit juga Asy-Syafi'i rahimahullah beristidlal dengan dalil-dalil tersebut, sekalipun secara teoritis Asy-Syafi'i rahimahullah tidak mengatakan bahwasanya kami beristidlal dengan istihsan. Karena beliau mengatakan man istahsana faqad syarra'a, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang beristidlal dengan istihsan, maka sungguh dia telah melakukan syariat, membuat syariat baru. Namun maksud daripada celaan Syafi'i ini adalah istihsanul aql. Jadi istihsan yang semata-mata bertumpu pada akal. Nah, ini istihsan yang tidak benar. Atau sebagian orang berdalil kadang ini juga salah. Mara'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Ini kadang dalil ini kadang dipelintir oleh sebagian orang, maaf. Jadi dalil ini marahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Jadi sampai orang awam pun dianggap, padahal enggak. Al-muslimun di sini yang dianggap ucapannya adalah para mustahidun. Jadi misalkan kalau ada sebuah daerah, itu sudah kebiasaan katanya daerah ini melakukan ini dan itu, itu sudah hasan indallah. Padahal daerah yang lain kadang menolak, itu tidak benar caranya katanya. Jadi yang maksudnya adalah para mustahidun. Marahul muslimuna hasanan itu maksudnya para mustahidun yang beristihad, melihat dalil dan seterusnya ini baik, maka itulah yang karena istihad, kalau misalnya seorang mustahid yakin itu adalah maksud daripada kemauan Allah, maka itu ada legalitasnya berdasarkan dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan apa sih perbedaan antara mandub, sunnah atau dan seterusnya? Ada yang menarik perkataan Suyuti rahimahullah dalam hal ini. Beliau mengatakan dalam Kaukabnya, wan nadbu wa sunnatu wa tatawwu'u wal mustahabbu ba'duna qad nawwa'u wal khulfu lafdhi wa bisyuru'i la wa qala an-Nu'man bala. Sebenarnya dalam dua bait ini ada beberapa masail. Yang pertama adalah nadab ini apa sih maknanya katanya? Sunnah ini apa sih maknanya? Kemudian tatawwu' ini apa sih maknanya? Kemudian mandub apa sih? Mustahab apa sih maknanya? Kalau mandub udah kita ketahui tadi. Lalu di antara nama-nama mandub ini apa? Selain daripada mandub. Katanya as-sunnah. Nah, sunnah ini adalah sesuatu ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang dilakoni terus-menerus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, at-tatawwu' jadi wirid awrad allati yunshi'uha al-insan fi nafsihi atau li nafsihi, misalnya wirid-wirid yang dibuat oleh orang untuk dirinya. Misalkan dia kebiasaannya sholat dalam sehari 200-300 rakaat, seperti Imam Ahmad misalkan diriwayatkan beliau melaksanakan sholat itu sampai 300 dalam sehari. Ketika beliau dicambuk, setelah dicambuk sehari cuma bisa 150 rakaat dalam sehari. Itu sudah sunnahnya. Baik. Kalau kita, Masya Allah, kita menjaga sholat dalam sholat sunat untuk rawatib saja kadang, waduh, lewat-lewat ya. Ini tatawwu' ataupun mustahab. Mustahab, ini maksudnya adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW marrah atau marratain. Ini dilakukan oleh Nabi SAW marrah marratain. Dilakukan oleh Nabi sekali atau dua kali. Setelah itu kadang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini dikatakan mustahab. Namun kata As-Subki, begitu juga diikuti oleh Suyuti dalam nazamnya ini tadi yang saya sebutkan, itu khilafnya lafzi semuanya katanya. Perbedaan makna secara khusus seperti itu sebenarnya semuanya beralih kepada satu makna. Sesuatu itu boleh ditinggalkan dan kemudian ditinggalkan, dan kalau tidak dilaksanakan dapat pahala. Artinya sekalipun namanya berbeda,
Dan itu terjadi perbedaan di kalangan dari kalangan Syafi'i. Itu diisyaratkan oleh perkataan beliau, wa ba'duna qad nawwa'u. Kalangan Syafi'i sendiri itu ada yang berbeda di dalam memahami tiga hal ini. Kalau Malikiyah tentunya, Malikiyah mereka menyatakan berbeda antara nadab dan seterusnya. Bukan pada tempatnya kita untuk menjelaskan lagi lebih panjang tentang hal itu, insya Allah dalam kesempatan lain. Adapun yang terakhir, apa tadi ya? Ini saya tadi berkenan dengan tadi kan sudah dijelaskan hukum-hukum itu. Ya, saya pernah juga mendengarkan bahwa tidak, yang seperti Ustaz jelaskan tadi, hukum itu tidak ada yang bid'ah dan sunnah. Cuma maksudnya yang sebagaimana kita sering dengar gitu ya. Cuman pada fakta di lapangannya kan memang ada perbuatan bid'ah. Gitu. Terus bagaimana sebenarnya duduk perkaranya? Iya, itu sebenarnya bid'ah dan sunnah ini adalah sifat dalam hal yang lebih global daripada yang tadi. Jadi sunnah dimaksudkan di sini segala sesuatu yang ada sumbernya dari Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jadi lawan sunnah di sini maknanya adalah lebih luas daripada makna fikih atau usul fikih. Jadi cakupannya global. Nah, cakupannya di sini bisa dikatakan maksudnya adalah dari sisi pemahamannya ahli hadis. Yang mereka katakan ma'uthira 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin haqiyatin aw khuluqiyyah. Ini mungkin mereka ingin menjelaskan bahwa sunnah yang kami maksud di sini adalah lawan bid'ah, yaitu sunnah yang sifatnya global, mencakup seluruh pesan syariat, bukan sunnah dalam arti hukum syar'i, fiqhi, atau usuli, bukan katanya. Maka lawannya adalah bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah di sini status lawan daripada sunnah, yaitu karena dia menyelisihi apa yang seharusnya dia lakukan. Maka perbuatan tersebut dianggap bid'ah. Apakah ada dalilnya? Iya. Nabi SAW sendiri yang mengatakan demikian. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Kira-kira jelas? Baik, syukuran Ustaz. Afwan. Monggo yang lain. Izin bertanya Ustaz. Monggo silahkan. Ustaz, pertanyaan cuma satu doang ya. Bagaimana sih kriteria seseorang itu dianggap ya sebagai seorang yang faqih? Apa standarnya? Syukron. Afwan. Jadi kapan seorang itu dianggap faqih? Jadi lafaz faqih ini dewasa sekarang ini diitlaqkanlah kepada dua jenis. Pertama, faqih hakiki. Faqih hakiki itu adalah tadi mereka sampai kepada makna-makna atau mengetahui hukum-hukum syarak dengan mereka memiliki adawatul ijtihad, yaitu alat-alat ijtihad. Alat ijtihad ini seperti apa? Nanti akan diakhirkan oleh para atau muallif di sini. Jadi alat-alat ijtihad itu seperti ma'rifatul Quran, mengetahui Quran, sunnah dengan dalalatnya seperti apa. Begitu juga mengetahui bahasa Arab. Ini faqih hakiki, dan faqih yang hakiki ini sangat dilekatkan pada diri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka istinbat ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini dengan ijtihad mereka dan ulama-ulama setelah mereka. Jadi seseorang dikatakan faqih ketika mereka mengetahui hukum-hukum syara ini dengan dalilnya,
kemudian mengetahui dengan istihadnya, dengan nalarnya. Namun sekarang ada faqih majazi lah kalau zaman sekarang ini. Orang yang pada belajar fikih sekarang ini menghafal matan dan seterusnya. Artinya masail sudah ada di depan matanya. Tinggal jawab. Nah, ini bisa dikatakan faqih majazi. Dia tidak sampai kepada mengetahui hukum-hukum syar'i dengan istihad, tapi dengan apa yang sudah ada dalam kitabnya atau apa yang dia baca. Ini, namun kalau kita ingin benar-benar menjadi seorang faqih hakiki, maka seperti yang dikatakan oleh Imam Haramain tadi, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-istihad. Mengetahui hukum-hukum syarak dengan cara istihad. Artinya, orang yang dikatakan faqih adalah orang yang mujtahid. Adapun yang bukan mujtahid, ya berarti tidak layak disematkan kepadanya gelar faqih ini, gelar faqih hakiki. Kalau faqih majazi dalam artian kita menghafal matan, mengetahui maknanya dan seterusnya, lalu ketika kita berfatwa pun mengikuti apa kata kitab. Kalau kita ditanya untuk beristihad, bagaimana bisa sampai kepada hukum syariat tersebut, kita tidak bisa, ya. Mungkin kita dikatakan faqih. Kalau orang mengatakan dia faqih itu karena dia menghafal, tahu hukum sebagainya, bukan karena istihad, tapi karena dia menghafal isi kitab tertentu, lalu ketika ditanya dijawab dengan apa yang dia hafal. Bukan karena sebab istihad. Monggo, ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz untuk masalah ta'rif al-mubah itu. Iya. Mana yustamu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi itu. Kalau tidak memberikan konsekuensi apa-apa, kenapa harus dimasukkan ke dalam hukum ahkam taklifiyah ini? Kalau bisa dihilangkan, Iya, misalnya benar. gitu. Gimana? Itu yang tadi saya telah singgung. Katanya, makanya saya tadi menyinggung hukum syar'i ini, katanya kan dia matlub, diminta untuk melaksanakan, atau taklif itu kan sifat taklifi itu kan artinya talabu fihi masyaqqah atau ilzamu fihi masyaqqah, katanya, atau talabu fihi masyaqqah. Ilzam fihi masyaqqah ini maknanya lebih spesifik, artinya dia mengeluarkan mandub makruh. Tapi kalau orang mengatakan talabu ma fihi masyaqqah, al-matlub, sesuatu yang diminta itu lebih luas cakupannya, bisa mandub, makruh, masuk, di samping masuk juga wajib dan seterusnya. Nah, seperti mubah ini, dia tidak matlub, katanya, tidak matlub, tidak diminta ninggalin, enggak juga diminta ngerjain. Kalau dia dimasukkan dalam hukum taklifi ini kayaknya terlalu takalluf, katanya. Maka harus diberikan nama baru, yaitu hukum takhiri. Nah, ini adalah pendapat yang diusung oleh Dr. Iyad As-Sulami dalam kitabnya Ushul Fiqh alladzi la yas'ul faqih jahluhu. Nah, beliau ini yang mengusung seperti ini. Ini harus ada, katanya. Adapun ulama mengatakan itu masukkan mubah itu karena bentuk mujawazah, musamahah saja, supaya klop pembagiannya. Bahkan ada namanya martabatul afu. Jadi misalnya afal, misalkan Nabi SAW kan pernah mengatakan fahuwa afun lahu, apa itu hadisnya saya lupa. Artinya Nabi SAW melarang untuk bertanya ini itu, karena kalau nanti bertanya malah jadi berat. Apa yang dibiarkan oleh syarat nggak usah ditanyain, katanya. Itu sampai turun ayat ya alladzina amanu la tasalu an asya'in tubdalakum tasukku. Ini martabat al-afu ini apakah termasuk hukum wad'i atau termasuk hukum taklifi? Tapi itu masih polemik sampai sekarang, apa dia termasuk taklifi atau wad'i. Tapi itu jawaban saya, wallahu alam, berkaitan tentang
mubah. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Adakah yang lain? Pertanyaan terakhir sebelum ditutup atau tambahan? Betul, Ustaz. Apa perbedaannya Ustaz itu antara haram dengan makruh tahrim? Dengan contoh-contohnya Ustaz. Jazakallah khair. Oh iya. Nah ini dalam jumhur ulama tidak membedakan antara makruh, semua dikatakan sama. Tapi Hanafiyah mereka membedakan antara makruh dengan makruh tahrimiyah dengan haram. Haram ini menurut Hanafiyah, jadi hukum dalam mazhab Hanafi itu terbagi menjadi 7. Fardu, wajib, kemudian mandub, kemudian haram, kemudian makruh tahrimiyah, kemudian makruh tanzihiyah, kemudian mubah. Nah, makruh yang dibicarakan oleh jumhur ini adalah makruh tanzihiyah pada umumnya. Adapun haram menurut Hanafiyah ini, ketika dia sabit dengan atau dia sumbernya adalah dalil qat'i. Ini haram menurut Hanafiyah. Misalkan contohnya, wala taqrabuz zina. Ini kan dalilnya sabit, artinya sumbernya adalah qat'i, maka ini termasuk hukumnya haram. Tapi kalau seandainya hukumnya dari dalil yang sifatnya dhanni menunjukkan akan keharaman, maka itu dihukumi sebagai makruh tahrimiyah. Namun pada asalnya mereka sama, wajib untuk ditinggalkan. Kedua-duanya dia mengatakan dia bukan haram, dia tahrimiyah, namun konsekuensinya wajib untuk ditinggalkan. Hanya saja kalau seseorang meninggalkan sesuatu yang haram yang sifatnya qat'i, ini konsekuensi dinnya berbeda dengan yang sifatnya dhanni. Kalau yang qat'i, ini orang bisa ditakfir dalam konsekuensi Hanafiyah, karena dia menolak sesuatu yang jelas-jelas. Tapi kalau yang sifatnya dhanni katanya, ini pastilah mending, karena dijelaskan kepadanya paling jatuh-jatuhnya adalah dia dosa besar karena melakukan dosa. Begitu juga dalam hal fardu dan wajib menurut Hanafiyah. Kalau misalkan makruh tanzihiyah kan banyak sekali. Contohnya misalkan, anggap misalkan kencing berdiri, atau misalkan kencing, atau misalnya buang air misalkan di tempat lubang, atau misalkan buang air padahal menurut Syafi'iyah nih, misalkan hadisnya Nabi SAW naha pada Rasulullah SAW menggunakan bahasa naha atau an-nahyu. Nah, lafaz nahyi artinya larangan. Nah, ini apakah menunjukkan akan larangan artinya tahrim, atau dia menunjukkan kepada makna makruh? Kalangan jumhur membawa makna nahyu ini, larangan misalkan kita kencing di lubang, atau kita dilarangan kencing untuk di bawah pohon atau tempat orang lewat dan sebagainya. Menurut mazhab Syafi'i, hal ini ada qarinah. Qarinahnya adalah ini min babil adab. Nah, qarinah inilah kemudian yang menjadi taksis, meringankan hukum tersebut. Wallahu a'lam. Adakah pertanyaan terakhir sebelum ditutup? Sebelum maghrib, sekitar 8 menit lagi insya Allah di kota Madinah.
Lapas. Atau sudah cukup? Sampun Ustaz, insyaallah. Insyaallah jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dan terus untuk tetap bisa mempelajari usul fikih ini walaupun dari ya sedikit demi sedikit, dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ke depannya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Alhamdulillah bisa